Oke Wak, jadi tahun 536 Masehi ini adalah tahun yang konon katanya paling parah dan sangat menyeramkan. Sampai-sampai para ilmuwan percaya bahwa tidak ada satupun tahun dalam sejarah planet bumi yang lebih buruk dari tahun 536 Masehi ini Wak. Sebenarnya nih ya, kalau misalnya kita flashback jauh kali ke belakang, ada memang banyak periode-periode tahun yang juga dianggap buruk untuk manusia hidup. Misalnya aja tahun 1348, waktu wabah Black Death Wak menyebar di Eropa. Terus ada lagi tahun 1666 waktu London mengalami kebakaran besar-besaran. Terus ada lagi tahun 1815 pas Gunung Tambora meletus. Ini banyak juga yang request buat aku bahas nantilah ya, insya Allah Wak ya. Terus ada lagi tahun 1918 pas munculnya flu Spanyol Wak. Terus tahun 1939 sampai 1945 waktu Perang Dunia Kedua, dan masih banyak lagi lainnya. Nah tapi Wak, dari semua bencana itu tahun 536 Masehi lah yang saking parahnya Wak, sampai-sampai efek buruk dari kejadian itu masih tetap terasa hingga dekade-dekade berikutnya. Macam punya efek jangka panjang gitu lah Wak. Nah sebenarnya apa sih Nat yang terjadi di tahun 536 Masehi ini? Jadi gini Wak, pada abad ke-6 saat itu berdiri sebuah kekaisaran Romawi Timur yang bernama Kekaisaran Bizantium. Nah kekaisaran ini dipimpin oleh seorang raja bernama Flavius Belisarius dengan seorang penasehat militernya yang bernama Procopius. Ya, nah Procopius ini termasuk orang yang sangat terpelajar waktu itu Wak. Dia ini juga seorang sejarawan utama di abad ke-6 memang. Nah pada suatu hari di tahun 536 Masehi itu Procopius oh ya ingatin, Procopius ini lagi pergilah sama bosnya Belisarius kan ke Sisilia, Italia Wak, macam kayak tugas dinas gitulah. Nah di perjalanan Procopius ini notice sesuatu, kok seperti ada yang aneh dengan udara saat ini ya Bapak. Tiba-tiba kabut misterius tuh muncul Wak, menyelimuti langit, dan akhirnya hari demi hari matahari yang semula cerah berubah menjadi redup. Yang mana saat itu di waktu siang cahaya matahari ini tampak seperti bulan gitu loh. Cahaya tuh nggak jelas Wak, dan bikin dunia ini jadi kayak gelap, macam lagi gerhana gitu. Procopius pun mencatat semua keanehan di dalam buku catatannya. Dan di dalam catatannya itu juga dia ini menulis bahwa kondisi matahari yang tiba-tiba redup ini menciptakan kegelapan sepanjang tahun. Nah apakah kegelapan ini terjadi begitu saja? Tentu tidak. Selain catatan yang memang ditulis oleh Procopius ini Procopius ini Wak, ditemukan juga catatan milik Michael de Syrian, yaitu seorang penulis terkemuka asal Turki. Nah di salah satu tulisannya Michael itu berkata, matahari menjadi gelap dan kegelapannya berlangsung selama 18 bulan. Setiap hari matahari bersinar selama sekitar 4 jam dan tetap saja cahayanya hanyalah bayangan yang lemah. Semua orang mengira bahwa matahari tidak akan pernah pulih lagi ke cahayanya yang penuh. Buah-buahan tidak matang dan anggur terasa seperti anggur masam. Itu katanya. Nah sampai di sini mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa di tempat yang berbeda di dalam waktu yang bersamaan terjadi bencana yang sama ya kan? Nah ternyata Wak, setelah diselidiki lebih lanjut, kabut asap yang menggantung di udara dan menyebabkan matahari gelap ini terjadi di seluruh Eropa, Timur Tengah, Asia, dan ada juga yang bilang sebagian Amerika pun kena. Hampir sebumi gitu ketutup kabut misterius nih Wak. Dan pada saat itu orang-orang ini nggak tahu nih apa yang sebenarnya sedang terjadi, sampai tiba-tiba muncul kabut asap yang super duper tebal itu. Yang mereka tahu adalah matahari ini tiba-tiba meredup aja, dan mereka pun mau nggak mau harus bisa bertahan hidup di tengah dampak buruk dari hilangnya cahaya matahari itu kan. Emang dampak buruknya apa aja Nadia? Yang paling pertama kali dirasakan pada saat itu adalah kedinginan Wak. Terjadinya penurunan suhu yang sangat drastis. Ya gimana nggak dingin Wak kalau sumber energi panas aja tiba-tiba meredup kayak gitu ya kan. Nah tercatat Wak, suhu pada saat itu menyentuh angka 1,6 sampai 2,5 derajat Celcius. Dan bahkan nih Wak ya, saljunya sampai turun di Cina di bulan Agustus, tau kalian? Padahal bulan Agustus itu harusnya musim panas loh. Dan keadaan ini bisa dibilang merupakan periode terdingin dalam 2 milenium terakhir Wak. Pada saat itu hujan yang turun itu pun udah nggak lagi menyegarkan gitu loh Wak. Air hujan yang air hujan yang turun tuh warnanya merah darah gara-gara kotor tau kalian. Awan yang terbuat dari gumpalan-gumpalan debu halus pun udah tersebar di mana-mana. Bumi ini seolah-olah dicengkram erat oleh musim dingin berkepanjangan Wak. Dan selain itu juga karena matahari ini terhalang kabut, ya otomatis itu juga mempengaruhi proses penguapan air laut lah ya kan. Akhirnya lama-kelamaan hujan pun udah nggak turun lagi. Orang-orang jadi kekurangan air bersih, dan kemudian menyusul juga terjadinya kekeringan di mana-mana Wak. Dan dampak negatif ini macam efek domino gitu loh Wak. Kalau satu kena, nanti banyak tuh rangkaian di belakang yang kena juga. Atau 536 tuh kayak gitu Wak. Hujan nggak turun, jadi kekeringan, dan dampak selanjutnya apa? Gagal panen. Terjadi gagal panen di mana-mana kan, saking dinginnya Wak, sampai banyak tumbuhan-tumbuhan di sana tuh yang nggak bisa tumbuh. Akhirnya